Jika kita bersama mereka saat kecil, maka kita akan bisa membersamai mereka saat remaja. Yang ketiga, waktu yang berkualitas atau quality time. Apa maknanya? Undivided attention atau perhatian yang tidak terbagi alias fokus sama dia. Contohnya misalkan Bunda lagi main sama dia sambil ngecek WhatsApp. Itu bukan quality time. Bunda misalkan baca buku sama dia, tapi sambil ngobrol sama suami. Itu bukan quality time. Yang dimaksudkan adalah perhatian hanya kepada dia, fokus. Seolah-olah nggak ada siapapun di dunia ini kecuali dia. Kalau bisa, kalau anaknya lebih dari satu, menyediakan waktu spesial pada masing-masing anak. Bisa seminggu sekali, bisa sehari sekali kalau mampu, bisa sebulan sekali. Kalau sebulan sekali mah, kalau bisa yang sangat spesial ya. Kalau bisa minimal seminggu sekali. Misalkan hari Sabtu libur kan ya? Mungkin Sabtu ayah itu bisa nungguin anak yang lain. Hari ini anak pertama, aku mau bawa keluar. Bagi mereka, kalau bahasa cintanya adalah quality time atau waktu berkualitas, mereka nggak peduli apa yang dilakukan, aktivitasnya itu apa, mereka itu biasanya nggak peduli. Asalkan mama bersamaku. Entah main bola bareng, lempar-lemparan bola, entah mau sepedaan bareng kalau mereka sudah gede, atau mau ngobrol bareng, quality time dalam bentuk obrolan conversation yang serius gitu ya, nggak masalah bagi mereka. Yang jelas mata mama itu hanya untukku gitu. Menghabiskan waktu bersama dan seperti yang tadi saya bilang, tipe aktivitasnya itu mereka nggak peduli biasanya. Most of the time kita mendatangi mereka. Jika kita bersama mereka saat kecil, maka kita akan bisa membersamai mereka saat remaja. Maksud kita mendatangi mereka itu apa, Bunda? Maksudnya apa yang mereka mau, itu yang kita lakukan. Ayo, Bunda punya 10 menit buat kakak. Khusus untuk kakak hari ini. Mau ngapain hari ini? Mau main peta umpet, Mama? Ayo. Wah, jangan itu dong, Dek. Jangan. Dia mau apa, kita turuti. Mau masak bareng sama Mama? Monggo, kalau cewek. Atau kalau cowok mau ngobrol aja sama Mama sambil ngopi. Keluar. Ayo, kita ngopi bareng. Kita ngopi cantik. Kalau ini ngopi ganteng ya sama anak laki ya. Ini bisa juga dipraktekkan ya. Waktu berkualitas ini dengan suami. Kata-kata afirmasi tadi saya belum singgung ya. Bisa dipakai juga dengan suami. Dijamin mengalir itu transferan. Deras. Kalau biasanya ditransfer setiap bulan Bunda dapat transferan berapa gitu ya. Dijamin ditambah itu nanti kalau suami kita beri kata-kata afirmasi. Mostly kata-kata afirmasi itu disukai oleh para bapak-bapak atau para laki-laki atau anak-anak cowok. Masya Allah Mas, terima kasih udah ngurus kita dengan sangat baik sehingga kami penuh perutnya, nggak pernah lapar. Baju senantiasa bagus, dijamin Bunda. Besok abaya baru nyampe, udah terkirim sampai rumah. Karena suami order dari Shopee misalkan. Aku kok sayang banget sama istriku ya di tempat kerja. Gak bisa mikir kecuali pingin ngasih hadiah buat istri. Insya Allah dengan izin Allah biizinillah suami akan semakin sayang dengan Bunda sekalian. Dan ketika kita itu ngomong yang indah-indah kepada suami, sebenarnya itu akan membuat keuntungan bagi diri kita sendiri. Karena kita pingin jadi istri yang disayang. Suami itu akan semakin sayang kepada kita dan bisa jadi akan semakin membuat rumah tangga itu menjadi lebih harmonis dan mendidik anak itu menjadi lebih gampang ya. Dicoba itu ya kata-kata afirmasi kepada anak dan suami. Yang berikutnya adalah waktu yang berkualitas. Contohnya adalah membaca buku sebelum tidur, dibiasakan kalau bisa. Atau sepulang sekolah saat jemput anak atau makan siang itu kita dengar cerita anak tentang harinya di sekolah. Mendengarkan cerita anak tentang harinya. Gimana Mas hari ini? Siapa guru yang paling disukai hari ini? Ngapain aja tadi olahraganya? Main di playgroundnya, main apa? Sama siapa? Gitu. Tanya anak itu. Sehingga tahu kita emosi dia itu seperti apa. Berikutnya, datang ke lapangan tempat latihan sepak bola mereka untuk melihat mereka main sepak bola. Seneng banget itu kalau anak cowok. Bermain peta umpet atau kemudian tunjukkan ketertarikan kepada hobi anak dan terlibat. Misalkan hobinya dia ngerakit Lego gitu ya. Duduk sama mereka, coba ajarin mama bikin rumah dong Mas. Kita terlibat. Gak perlu lama Bunda, 15 menit, 30 menit itu udah cukup mengisi tangki cinta mereka.
Membuat tradisi keluarga, misalkan hari ini ayo masak bareng pada hari Minggu. Ada yang motong bawang, nyalain kompor, ada yang nyuci beras. Semua keluarga itu terlibat untuk masak sarapan. Wah, itu seru banget. Merencanakan liburan keluarga, pasangin selimut, kemudian beri ciuman sebelum tidur, terus ngelus-ngelus punggungnya anak. Itu Masya Allah, quality time sambil mungkin ngobrol, kakak hari ini yang bikin bahagia apa? Kakak yang bikin sedih apa? Kalau anak terbiasa spend time, quality time saat mereka kecil, maka saat remaja akan mudah kita itu membersamai mereka. Saat masih kecil kita nggak mau ke dunia mereka. Giliran mereka udah remaja kita bingung. Anakku nggak pernah ngomong sama aku sih. Dia main sama siapa sih? Aku ingin tahu, kita kepo sama anak remaja kita. Ya nggak bisa. Kalau kita nggak mau spend time saat mereka kecil gitu. Loh Mbak, sudah terlanjur? Belum. Kalau sudah kejadiannya seperti itu, ada caranya Bunda untuk bisa membersamai mereka, belum terlambat di masa remaja mereka. Nonton TV program kesukaan mereka. Kesukaan anak loh ya, bukan kesukaan kita. Kemudian dekor kamar bersama. Ayo kamarnya kakak kita dekor yuk. Gitu. Buat apa mama? Ya biar ganti suasana. Intinya bersama ya. Banyak lafaz bersama itu karena memang quality time itu artinya bersama, berdua. Membuat art and craft, kerja bareng bersihin rumah, belanja bareng, olahraga bareng, makan bersama. Ini penting banget ya. Harus diusahakan setiap hari itu ada family meal. Makan bersama, entah makan siang atau makan malam atau sarapan. Ada masa kita duduk di meja bareng-bareng sebagai sebuah keluarga. Disitulah anak itu akan merajut memori indah dengan kita. Berikutnya, bagaimana kita tahu bahasa cinta anak itu adalah quality time? Saat kita tanya jawabannya, kenapa kok adik merasa mama itu sayang sama adik? Karena mama suka main sama aku. Berarti dia bahasa cintanya adalah quality time. Karena mama suka bacain buku aku. Atau kita lihat tandanya dengan selalu ingin menghabiskan waktu luang tanpa terganggu. Jadi, mama sini lihat mainanku. Dia mau kita duduk sama dia dan main sama dia. Bukan berarti kemudian kita menolak mentah-mentah ya saat kita sedang masak. Kita matikan dulu kompornya. Mama ada 5 menit. Ayo, mau ngapain nih? Tunjukin coba apa sih kak? Biar dia nggak ganggu. Kalau kita sedang masak, habis 5 menit dia pasti akan membolehkan. Udah ya, mama harus masak sebelum jam makan siangnya habis. Oke mama. Dia nggak akan balik lagi kepada kita. Nggak ganggu kita. Ingin menghabiskan waktu luang, mau berada di sekitar kita meskipun nggak ada kegiatan apapun. Jadi ya buntut aja. Atau ingin nongkrong bareng sama kita. Atau ingin melakukan hobi bareng sama kita. Berarti bahasa cintanya adalah quality time. Lanjut, hadiah. Hadiah adalah pemberian yang tanpa alasan ya, Bunda. Kakak, ini ada hadiah permen buat kakak. Kenapa mak kok aku dibelikan hadiah? Karena kakak tadi udah bersihin kamarnya sendiri. Itu bukan hadiah, ya. Hadiah itu tanpa alasan. Kakak, mama ini kasih hadiah. Kenapa kak? Karena memang kakak adalah anak mama dan mama sayang. Dan ukuran itu enggak jadi masalah. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan the thought that matter. The thought, pikiran bahwa kita memikirkan mereka itu yang bagi mereka itu sangat berharga. Memilih hadiah itu harus perhitungan yang bermanfaat bagi mereka. Dan juga pikirkan apa yang menjadi kesukaan anak. Kalau bisa dibungkus dengan cantik sehingga dipersembahkan kepada anak itu merasa spesial. Anak itu, wah ibuku benar-benar sayang sama aku ya. Cantik banget ini bungkusnya. Dan tidak perlu menunggu waktu yang spesial. Jadi misalkan kenaikan kelas gitu ya, dia harus beli baju baru, seragam baru, buku baru. Kalau bisa dibungkus, ini hadiah buat kakak gitu. Masya Allah. Membawakan makanan kesukaan sepulang dari kerja. Mama beliin donat tadi, kak mampir sebentar ke toko donat buat kakak. Kemudian membuat goodie bag, isinya coklat, permen. Jangan sering-sering, karena juga nggak bagus untuk gigi. Membungkus keperluan sekolah dan dipersembahkan kepada anak itu dalam bentuk hadiah. Sehingga mereka merasa spesial. Make it a big deal. Something small, make it a big deal. Gitu. Tanya kepada mereka untuk bisa tahu bahasa cinta dia itu apakah hadiah atau bukan. Adik merasa disayang mama nggak? Kalau iya kenapa? Karena mama sering beliin aku permen sebagai hadiah. Berarti bahasa cintanya adalah gift. Sangat mengapresiasi hadiah yang banyak. Suka pamer hadiah atau mendramakan ucapan terima kasihnya. Itu tanda-tanda anak itu bahasa cintanya itu adalah gift atau hadiah. Yang terakhir adalah act of service atau melayani, pelayanan. Memberikan pelayanan kepada anak. Maksudnya itu melayani. Ya sejak kecil sebenarnya kita sudah memberikan ya. Ganti popok, ngasih makan gitu. Nah, pelayanan ini nanti harus disesuaikan dengan umur. Anak umur 5 tahun nggak boleh masih tetap mendulang atau ngasih makan tuh. Itu ada pesawat, open, buka mulutnya, jangan.
dia sudah bisa itu makan sendiri pakai sendok. Apalagi yang sup-sup gitu ya, yang gampang untuk disendok itu bisa. Biarkan mereka memotivasi anak untuk memberikan pelayanan kepada diri sendiri. Harus itu. Sehingga anak nanti bisa menjadi anak yang mandiri. Saat sudah harus pergi dari rumah atau sudah balik itu bisa menjadi anak yang dewasa. Dan mengajari untuk melakukan aktivitas keseharian. Dan ini tugas bunda, di sekolah nggak akan pernah itu diajari cara nyuci piring, cara nyuci baju, nyetrika baju. Dan ini nanti akan memberikan kemudahan orang tua saat mereka besar. Banyak yang bantu gitu. Tua masih harus bersih-bersih sendiri, masak-masak sendiri untuk anak-anak yang sudah dewasa. Enggak, ya harusnya kita bisa delegasikan tugas itu kepada anak-anak kita. Contohnya misalkan menunjukkan keramahan ketika kita menerima tamu, melayani tamu. Mereka akan melakukan itu kalau ada tamu. Memperbaiki mainannya yang rusak. Ini bentuk servis kita kepada anak kita karena kita tahu mereka tidak bisa benerin itu. Contoh berikutnya, misalkan membantu mereka untuk berlatih keterampilan yang mereka suka. Misalkan dia senang jahit gitu. Kita tunjukkan dan kita latih mereka untuk bisa pintar jahit. Kemudian membantu menyelesaikan PR mereka, bukan menyelesaikan, membuatkan masakan, mengajak mereka ke tempat main. Ini bentuk servis kita kepada anak kita. Membantu mendarkan tali sepatu atau kerah baju, menyiapkan sajadah atau mukena atau sarungnya sebelum sholat. Mas, ini mas, gitu. Sholat dulu. Sudah siap itu mukena sama sajadahnya atau sarung sama sajadahnya. Masya Allah. Merencanakan agar anak bisa main. Itu act of service dari kita sebagai seorang ibu. Menyisir rambutnya. Bisa itu menjadi satu bentuk pelayanan. Caranya dengan bertanya, mencari tahu itu seperti yang tadi sudah saya bilang, tanya, gimana, apa yang membuat adik merasa disayang saat mama suapin aku? Berarti bahasa cintanya adalah act of service. Kalau mereka sering minta diperbaiki barangnya atau minta bantuan untuk selesai PR-nya dan bahagia jika kita membersihkan kamarnya atau memasakkan makanan kesukaan dia, itu berarti bahasa cinta utama dia adalah act of service. Cara tahu bahasa cinta anak, tanya kepada dia. Bagaimana dia menyatakan cintanya pada kita dan menyatakan cintanya kepada orang lain. Kalau dia kepada gurunya sering ngasih hadiah, bisa jadi bahasa cinta utama dia adalah gift. Mama, aku suka peluk sama bu guru. Berarti bahasa cintanya physical touch. Perhatikan apa yang sering dia minta. Perhatikan apa yang sering dia keluhkan. Kita nggak pernah lagi ya, Ma, pergi jalan-jalan bareng. Quality time. Keluhannya dia nggak pernah jalan-jalan. Kita nggak pernah jalan-jalan bareng lagi, berarti quality time. Kalau susah lagi, ini yang paling terakhir. Coba curahkan tiap satu bahasa cinta. Misalkan physical touch gitu ya, peluk, cium selama seminggu. Terus berikutnya, bahasa cinta berikutnya selama seminggu. Selama 5 minggu, mana yang paling dia kooperatif? Bu guru, kalau dia lihat ada anak misbehave, ini anak kurang kasih sayang, kurang perhatian. Anak itu merasa sendiri, anak itu akan susah untuk didisiplinkan. Udah sakarepe dhewe, dikasih tahu pun susah. Itu bisa menjadi tanda, nggak selalu, tapi most of the time, adalah tanda bahwa tangki cintanya itu sedang kosong.